Renungan Hari Sabtu Haleluya 16 April 2022. Mengapa kamu mencari Dia yang sudah bangkit? Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudariku terkasih, kita telah merenung bersama selama 40 hari dalam masa Prapaskah. Kita telah berusaha untuk membersihkan dan memurnikan diri kita dari segala dosa, kesalahan, kesombongan, keegoan, keangkuhan, dan kemalasan kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan sesama, dan yang merusak martabat kita sebagai anak-anak Allah. Saat ini, dalam masa yang penuh rahmat ini, malam yang kudus, kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita pada misteri kebangkitan Kristus. Misteri salib tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan Kristus. Salib Yesus justru membentangkan sejuta harapan keselamatan dan kehidupan kekal kepada siapa saja yang memiliki hati untuk menerima dan mengimaninya, serta belajar membangun dari kejatuhannya, bangun dari dosa-dosanya. Saudara-saudariku, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa bangun dari keruntuhan martabat manusia karena perbudakan dosa. Karena dosa, pribadi manusia Yesus dibuatnya tak berarti dan dicampakkan dari dunia orang-orang yang masih mencintai dosa-dosanya. Kejatuhan itu telah membawa kegoncangan di kalangan para murid sendiri. Dalam suasana kebingungan itu, para wanita yang percaya kepada Yesus berusaha untuk datang dan mencari Dia, datang dan berjumpa dengan Dia. Mereka dikejutkan dengan sebuah berita yang membingungkan dan tak pernah mereka duga akan terjadi. Santo Lukas dalam kisah Injil hari ini secara tegas memberikan sebuah pertanyaan kepada para wanita, para murid, dan kita. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Pertanyaan malaikat kepada para wanita. Pertanyaan ini pun terlontar untuk kita saat ini. Mengapa kita terbenam dalam kedukaan, rasa kasihan diri, karena mau meninggalkan dosa-dosa kita? Terhadap pertanyaan kepada para wanita dan kita, malaikat sendiri dapat memberikan jawaban. Lihatlah, Kristus sudah bangkit. Para wanita dan kita diajak untuk memandang, melihat misteri penyelamatan yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Lihatlah, Kristus sudah bangkit. Para wanita dan kita berhak menikmati kebahagiaan Paskah karena Kristus telah bangkit. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita terhadap ajakan dari malaikat itu? Lihatlah, Kristus sudah bangkit. Perayaan malam ini merupakan perayaan yang paling agung, malam yang penuh rahmat, malam yang paling bermakna. Karena itulah kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa Allah telah menganugerahkan belas kasih-Nya kepada kita melalui wafat dan kebangkitan putranya sendiri. Kita juga patut bersyukur karena telah melewati masa pertobatan yang panjang 40 hari dan melalui terang cahaya lilin Paskah dan cahaya lilin-lilin kecil yang ada di tangan kita masing-masing, kegelapan berubah menjadi terang. Namun saudara-saudariku,
Rasa syukur kita perlu dipertanggungjawabkan agar lilin Paskah dan lilin-lilin kecil yang ada di tangan kita tidak redup dan padam. Maka sikap yang perlu kita sikapi adalah pertama, melepaskan rasa cinta akan dosa-dosa kita dan hidup dalam semangat Paskah. Hidup dalam semangat kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Kedua, dengan membaharui janji baptis, semua bibit dosa harus dilebur dan dikuburkan, sehingga pengampunan yang diberikan bukan hanya berarti hati terasa ringan karena bebas dari dosa untuk sementara, melainkan kita berjuang untuk mencabut dosa-dosa kita sampai ke akar-akarnya. Kita menjadi manusia baru. Kita telah bangkit bersama Kristus. Ketiga, kita perlu membaharui iman kita akan kebangkitan Kristus. Iman akan kebangkitan Kristus mengandaikan suatu perubahan sikap yang total, yaitu Kristus tidak lagi dilihat dengan mata manusiawi saja, tetapi dengan mata iman yang sungguh. Kita harus percaya bahwa Dia akan bangkit dan tetap bangkit dan akan menjadi sumber penyelamatan, sumber terang kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah.